Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi kabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi itsnihi wa sirajan munir. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya, termasuk di dalamnya ada manusia dari ibu-ibu dan bapak-bapak, pemuda-pemudi dari tukang tahu sampai tukang tempe, dan dari penjual baju sampai penjual celana. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, kesempatan, serta karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua para kaum muslimin masih bisa bernafas hingga detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan selalu menjadi rahmatan lil alamin dan cahaya bagi seluruh alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini betapa banyak manusia yang ingkar, betapa banyak manusia yang menjadi lupa daratan, betapa banyak manusia yang tidak dapat bersyukur, dan betapa banyak manusia yang menjadi durhaka dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan melupakan tujuan hidupnya yang sebenarnya ketika di dunia, yang hanya mengejar kenikmatan dunia saja. Ingatlah, dunia yang kita kejar ini akan berakhir. Dunia yang kita tempati ini akan musnah, yaitu tempat manusia hidup, tempat manusia memuja kenikmatan. Semuanya akan menjadi sia-sia belaka, karena kehidupan di dunia ini hanya merupakan permainan dan senda gurau. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita menangis. Susah senang silih berganti, yang dimana kesenangan yang kita rasakan merupakan kesenangan yang menipu. Kesedihan yang kita alami merupakan kesengsaraan sementara. Itulah yang dinamakan kehidupan di alam dunia. Sungguh berbeda dengan kehidupan sejati dan abadi, yaitu di akhirat kelak nanti. Barang siapa senang, maka ia akan selamanya senang. Barang siapa menderita, maka ia akan selamanya menderita. Al-Quran menyebutkan bahwa kehidupan di dunia tidak lebih hanya permainan saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun walahun waladdarul akhiratu khairu lilladzina yattaquna afala taqulun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan di dunia ini yang kita rasakan itu sifatnya hanya sementara, tidak ada yang abadi.
Jadi untuk itu kita yang masih lalai dalam menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, perbaiki dirilah. Bagi yang sering korupsi, berlaku adillah. Bagi yang belum menutup aurat, tutupilah. Bagi yang sering berjudi, berhentilah. Dan jangan sombong dengan jabatan kita. Jangan bangga dengan harta kita. Jangan bangga memiliki wajah tampan dan cantik. Dan jangan takabur dengan kekuatannya. Sebab apa yang kita miliki dan kita rasakan semuanya akan berakhir. Perlahan-lahan pendengaran kita mulai berkurang. Penglihatan kita mulai kabur. Kulit mulai keriput. Rambut satu persatu ubanan, gigi satu persatu mulai rontok, dan kekuatan kita mulai berkurang. Itu semua pertanda bahwa satu persatu kenikmatan yang kita rasa di dunia ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini ada bertingkat-tingkat tentang kenikmatan dunia. Manusia berlomba-lomba dalam mengejar dunia hingga kepayahan. Umurnya habis, bahkan tersiksa hanya karena kenikmatan yang sementara. Tak ada kenikmatan yang sejati. Kenikmatan yang diinginkan manusia dalam kehidupan ini itu hanyalah kenikmatan yang semuanya hanya hayalan dari manusia itu sendiri, yang dimana sudah menjadi tabiat hidupnya untuk kenikmatan dan kemegahan semata. Perlu kita ketahui, sesungguhnya kenikmatan yang teragung dan terbesar itu ialah kenikmatan yang kita rasakan sepenuhnya di hari akhirat nanti. Sebab kenikmatan akhirat itulah yang akan membawa hamba kepada kemuliaan yang kekal. Karena itu, hakikat seorang mukmin yang sebenarnya ialah tidak mengejar kenikmatan dunia yang sama sekali tidak memiliki keuntungan apa-apa, melainkan kenikmatan dunia yang hanya sedikit saja dibandingkan kenikmatan berupa kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang mukmin hanya rindu pada kenikmatan atas keimanannya, ibadahnya, dan kerinduannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, sesungguhnya kenikmatan dunia itu selalu akan menghalangi seseorang memperoleh kenikmatan akhirat. Akhirat bahkan mengantarkan dirinya kepada siksa neraka. Manusia yang hidupnya hanya diarahkan kepada kenikmatan dunia saja, akhirnya menjadikan harta bendanya, pangkat dan kekuasaannya menjadi arah dan tujuan hidup mereka. Seakan-akan dia anggap semua yang ada itu mampu memberikan kenikmatan kepada mereka yang bersifat kekal. Karena itu, ketika di akhirat mereka akan saling menghina dan menyalahkan. Bahkan dia menyesal dan menangis di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama kita jadikan kehidupan di dunia ini sebagai medan untuk kita beramal dan menyediakan persiapan kita menuju alam akhirat. Karena itu, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Tidak mungkin kita akan tenang dan berbahagia apabila membawa bekal yang sedikit dan tidak berkualitas dalam menuju perjalanan jauh, yaitu ke alam barzakh dan alam akhirat. Janganlah sia-siakan umur, masa, tenaga, dan kekayaan yang kita miliki dengan hal yang tidak menjanjikan. Buatlah pelaburan untuk bekal kita, yang dimana akan menjadi pertukaran amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita renungkan dan bertindak segera agar hidup kita tidak sia-sia. Baiklah, sampai disinilah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.